datang ya di YouTube channel gue lagi. Salam dari gue, gelap siapa takut. Jadi di video gue kali ini gue akan bandingkan kedua buah senter lagi ya, yaitu Wurkos WK03 melawan Sovereign IF19. Kenapa gue bikin perbandingan ini? Karena ada salah satu subscriber gue minta tolong bang dibikin perbandingan antara dua buah senter ini, karena dia mau tahu yang mana sih cahayanya lebih terang antara Wurkos WK03 dengan Sovereign IF19 ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Pertama, gue akan tunjukkan dulu lensa kedua dari senter ini. Tuh. Yang uniknya, senter ini dua-duanya menggunakan LED SST40. Oke. Nah, lalu kedua buah senter ini bisa ngecas di sini teman, Type C. Ya. Kalau Sovereign IF19 nggak ada magnet di belakangnya, Wurkos 03 juga nggak ada magnet di belakangnya. Nah, kalau untuk harga, terakhir gua cek itu kalau nggak salah Wurkos WK03 ini 230 ribuan tanpa baterai. Kalau Sovereign IF19 kayaknya hampir 450 ribuan sudah termasuk baterai ya teman-teman. Oke. Kalau dibandingkan ini sih memang beda banget ya. Yang satu headnya gede banget, yang satu kecil banget. Simple. Nah, nanti pada saat perbandingan ini cahayanya yang biasa gua kasih gambar itu, gua akan masukkan Convoy S2 Plus ya. Kenapa gua masukkan yang Convoy S2 Plus? Karena ini LED-nya sama-sama SST40 juga ya teman-teman. Tuh. Ya. Sama-sama SST40. Klaimnya juga 1800 lumen, mirip dengan Wurkos WK03. Nah, nanti gue juga akan masukkan Wuben E7. Kenapa gue masukkan Wuben E7 ini? Karena dia klaimnya juga sama-sama 1800 lumen. Jadi gue akan masukin ini keempat dalam bentuk gambar, biar teman-teman ada gambaran ya, yang mana nanti sesuai kebutuhan lah, atau teman-teman bisa berubah. Nah, kalau untuk Wuben ini sebenarnya simple juga, dia bisa ngecas di senternya ya. Ini Wuben E7 ini termasuk salah satu senter yang paling fleksibel ya, bisa jadi headlamp. Oke. Nah, balik lagi, ini gue singkirin dulu. Nah, kalau WK03 dia pakai baterai 18650 ya, 180. Oke. Ini salah satu senter yang paling banyak peminatnya, harganya murah meriah, dia terang. Kelebihan dia adalah bisa ngecas di senternya dibanding Convoy S2 Plus. Kalau Convoy S2 Plus kan dia nggak bisa ngecas di senternya. Jadi teman-teman kalau mau beli senter, solusi pengganti daripada S2 Plus, WK03 ini sangat rekomendasi, atau Sovereign SC18. Oke. Nah, sekarang gue akan ke Sovereign IF19. Bentuknya sih emang rada ini ya, gede ya. Oke. Nah, lalu pada saat beli, teman-teman dikasih baterai ini nih. Tuh. Enak ya kalau beli senter sudah dapat baterai. Nah, karena baterainya kalau kita beli terpisah pun harganya juga lumayan ya. Jadi mending beli yang sudah termasuk baterai. Gue tutup lagi, tuh bisa lihat tombol di sini, tuh. Kelihatan ya cahayanya. Kalau kita bandingkan di sini ya, yang ini Sovereign, ini Convoy, tuh karakternya seperti ini. Kelihatan Sovereign jauh lebih sorot ya. Oke. Nah, di video ini jangan lihat Wurkosnya kenapa kurang begitu terang ya, karena ini baterai sudah low. Nanti lihat aja pada saat malam harinya ya teman-teman. Oke, nah sekarang gua akan timbang berapa berat dari kedua buah senter ini. Untuk Wurkos WK03 97 gram sudah termasuk baterai. Sovereign sudah termasuk baterai. Nah, gue akan lagi angkat ya. Kalau Convoy S2 Plus tuh, siapa tahu teman-teman pengen beli senter di antara 4 ini yang
dia itu sangat ringan ya. Nah, jadi gua kasih gambaran. Nih. Nah, Wuben E7. Wuben E7 ini sebenarnya dia pakai baterai 18350. Karena gue beli extension tube-nya, akhirnya gue bisa menggunakan baterai 18650. Jadi ini berat dengan menggunakan baterai 18650 ya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu gue akan taruh di sini ya. Kalau gue taruh pena di sini kira-kira segini nih gambarannya nih. Ya. Kalau untuk EDC sih memang WK03 lah ya. Kalau ini kayaknya agak gede kepalanya. Nah, lalu gue singkirin, nanti akan muncul spek dari kedua buah senternya, teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan. Dilihat ya. Jadi dengan harga yang kurang lebih hampir 2 kali lipat, walaupun WK03 nggak dapat baterai, yang mana sih sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, baik kan, kita tunggu pada saat malam harinya ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, beberapa center gua, teman-teman yang kerja di engineering atau proyek-proyek itu kan suka pakai helm safety. Nah, di sini gua mau rekomendasi ada bracket Phoenix ADL 04 ya. Bracketnya sangat fleksibel ya. Gua mau coba apakah kedua buah center ini bisa di bracketing. Harus sih pasti bisa tuh ya. Nah, gue tuh ya kan, kadang kan gue suka masuk lapangan gue pakai Phoenix nih. Nah, ini enaknya bisa diputer-puter tuh ya kan, bisa puter sini. Intinya fleksibel lah, ini kendor aja karena gue belum terlalu kencengin, tapi intinya bisa ya, dan jadi bentuknya itu keren banget. Nah, kalau Sofir Y19 juga bisa, cuman kalau yang ini kayaknya berasa lucu aja kali ya teman-teman. Bentar. Nah, kalau kita pakai Sofir Y19 di helm safety ini ya, tuh kayaknya rada lucu ya, nongol sendiri, tapi unik ya. Nah, kalau yang di samping ini kan Wuben E7 ya. Nah, ini agak unik aja ya, tapi intinya sih bisa sih ya. Turbo ini WK03 ya. Nah teman-teman, gue akan cobain Center Sovereign EF19 ya. Oke. Turbo. Nah, dia seperti ini cahayanya, Sovereign EF19. Oke. Bisa dilihat ya cahayanya ya. Thank you. Oh iya,
Gue mau beri sedikit informasi ya teman-teman ya. Mungkin gue udah sering beberapa kali ngomong di video gue. Nah, teman-teman kalau punya anak kecil atau orang tua atau teman-teman sendiri, usahakanlah bawa senter yang ada fluid elektroniknya. Ya, kenapa? Karena pada saat kita terjebak di suatu ruangan atau kita sedang camping, hiking nyasar, kita bisa menggunakan fluid elektronik tersebut. Seperti gue tuh punya beberapa senter fluid elektronik. Nih, gue pertama ada ASRoLux E1 ya. Nah, yang gue katakan fluid elektronik itu seperti apa? Ketika kita pencet ini, dia akan keluar suara bunyi. Contoh, gue tutup dulu ya speakernya karena terlalu keras ya suaranya nih. Nah, jadi teman-teman bisa minta pertolongan lah kalau misalnya terjebak di lift atau terjebak di ruangan atau bahkan tersesat ya. Cocok banget sih buat anak-anak juga ya kalau yang senang camping-camping gitu ya. Nah, lalu ini ASRoLux E1 ini juga dia ada senternya nih, sangat berguna ya. Tuh, jadi ini senter sekaligus fluid elektronik. Oke. Nah, gue juga ada Borit V30. Ini sama ASRoLux E1 sama aja, dia ada fluid elektronik. Ditutup dulu ya, kalau nggak berisik takut banget tetangga. Tinggal dipencet nih. Ya. Dia ada suaranya. Ya. Jadi bisa sebagai sinyal untuk menandakan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Ya. Nah, ini juga sama Borit V30, dia ada senternya. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa sih nggak bawa fluid manual? Oke. Kalau fluid manual, kalau kita lagi cedera, apa kita lagi capek, kena reruntuhan debu, kadang kita tuh tipe itu sangat susah. Menurut gua lebih baik bawa senter fluid elektronik. Sebagai fungsinya dia sebagai senter juga, dia ada fluid elektroniknya, ya. Nah, dia juga bisa dijadiin senter topi ya, karena kan dia ada klip bolak-balik di sini, sama nih. Oke. Nah, atau teman-teman bisa bawa fluid elektronik khusus ya. Nah, kalau ini sih fluid elektronik khusus, dia khusus elektronik aja. Merek Nitecore NWE 30 ya. Nah, jadi ketika kita putar, sebentar nih, kita penggangin, dia ada bunyinya nih. Oke. Dia ada bunyinya. Ya, ini tunggu. Dan dia juga ada flashing lampu di sini ya. Ini gue matiin dulu suaranya. Jadi pada saat gelap di sini ada flashing lampunya. Nah, dia menggunakan baterai 16340 dan klaimnya sih bisa tahan beberapa hari ya. Cuman kalau yang untuk Nitecore ini kan dia nggak ada senternya ya teman-teman ya. Cuman enaknya pada saat kita menggunakannya, kita nggak perlu tahan. Kalau yang tadi kan masih tahan. Ini cocok banget dijadiin gantungan kunci ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman yang gue katakan sebelumnya, diusahakanlah bawa 3 jenis senter-senter inilah ya. Kalau untuk membutuhkan pertolongan ya teman-teman ya. Oke. Thank you. Nah, teman-teman, ini gue kan lagi cobain Nitecore gue tadi yang gue bilang dia bisa fluid elektronik dan ada sinyalnya. Tuh. Gue akan coba matiin senter gue, teman-teman tinggal lihat aja ya. Dia ada lampunya kan. Tuh, ada lampunya dia. Dia juga tahan air ya, jadi ketika membutuhkan pertolongan ini sangat penting tuh. Tuh. Ya. Nah, kalau gue coba nyalain senter gue sebagai cahaya biar teman-teman lihat tuh seperti ini. Dan gue celupin dia di dalam air tuh. Keunggulannya adalah dia bisa pakai baterai yang digonta-ganti ya. Walaupun bukan baterai A. Tapi tipe baterai dia itu sangat banyak di pasaran. Gelap, siapa takut?